Boleh. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sehat ya, sambil teman-teman share-share tautan, aku lanjut ya. Karena udah banyak banget pertanyaan dari awal tadi nih. Ketahuan ya, masih banyak yang ragu dan perlu verifikasi ya. Siap. Jadi Mbak, kalau hari ini Mbak puasa Daud, besok nggak usah puasa Tasua. Nanti hari Minggu bisa puasa Asyuro atau bisa puasa Daud. Yang penting bagi teman-teman yang udah puasa Daud, fokus ke sehari puasa dan sehari tidak. Oke. Sementara untuk teman-teman yang haid, besok itu dan lusa, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya perbanyak sholawat, lalu kemudian kalau ada rezeki santunan ke anak yatim di hari Asyura, di hari Minggu usap kepalanya, kemudian setelah itu boleh teman-teman perbanyak berdoa ya. Nah seperti itu dia ya. Nah bersiap nih, pasang niatnya kapan? Sekarang udah bisa nih saat live pasang niatnya. Sengaja aku puasa Tasua sunnah atasku karena Allah. Eran suami ya tidak izin, cukup sekedar dia tahu nggak apa-apa. Jangan lupa izin ke suaminya untuk bisa berpuasa Tasu'a dan Asyura besok. Nah untuk amalan dianjurkan menambah uang belanja istri di hari Asyura, itu sudah aku buatkan videonya ya. Tapi digunakan untuk baik-baik ya. Banyak yang minta videonya di DM, runtuh DM ku minta videonya. Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wasa'alallahu alaihi sanatal kullaha. Siapa yang meluaskan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura, nah nanti Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Tapi aku selipkan, jadi Minggu Bapak kasih jajan istri lebih banyak, Seninnya boleh tahan. Nggak ada itu, tenang aja lah, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nggak ada, tenang tenang guys, tenang pemirsa. Oke, siap ya, aman ya. Ustazah, kalau yang udah punya hutang puasa, ya udah, besok masih bisa puasa Tasu'a, Senin Asyura. Nah, setelah itu teman-teman segera ganti puasanya. Mumpung masih bulan Muharram, mengganti puasa bagus ya. Kok aku mulai puasa Daud tapi masih sering ngomong kasar Kak? Payah banget ngilanginnya. Itu cuman kebiasaan saja kok, nggak apa-apa. Perubahan itu butuh proses. Kebiasaan yang kita udah bangun puluhan tahun butuh waktu untuk merubahnya, ya kan? Nggak apa-apa. Maafkan diri sendiri, ya Allah aku salah lagi nih, astagfirullah. Coba lagi. Ngomong kasar lagi, astagfirullah. Coba lagi untuk lebih baik. Kita sadar aja kita ngomong kasar itu udah sesuatu banget loh. Banyak orang yang nggak sadar kalau dia salah. Nah itu yang repot ya. Nggak apa-apa Mbak, proses itu butuh waktu ya. Ustazah, aku suka banget keselipannya. Biasanya nggak ada selipannya ya, tenang aja ya. Ustazah, gimana soal suami nggak bekerja, nggak bisa ngasih uang belanja? Nah itu bab lain. Keutamaan memberikan nafkah istri lebih banyak di Asyura itu cuma keutamaan. Dia tidak sampai kepada status fardu ain ya. Oke, janganlah ribut gara-gara itu ya. Oke, Ustazah, oke. Anak tunggal, mertua lagi sakit. Sementara kalau kakak yang saya sakit di luar kota, pengen nengok. Sementara lewat dia. Kakak saya sakit di luar kota, pengen nengok. Oh, utamakan orang tua Mbak. Ya nanti tinggal ngomong aja ke orang tuanya, ke kakaknya untuk tidak bisa meninggalkan orang tuanya ya. Bisa dibantu dengan doa dan materi kalau Mbak nggak bisa pulang ya. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau istri yang bekerja, terus istri harus ngasih uang jajan ke suami, enggak. Sedangkan suami aja nggak harus, apalagi istri ya. Ustazah, oke, puasa Tasu'a setelah Asyura bisa nggak bisa. Jadi Tasu'a dulu baru Asyura ya. Besok ya teman-teman, besok yang masih baru mampir, yang masih belum tahu, kita besok puasa Tasu'a dan hari Minggu kita puasa Asyura ya.
Oke, tapi kalau hari ini kena puasa Daud, besok gak usah puasa Tasu'a. Nanti boleh puasa Asyura di hari Minggu untuk mempertahankan tabiat dari puasa Daudnya. Sementara yang hari ini tidak puasa Daud, besok kan puasa Daud. Nah, nanti hari Minggu tidak Asyura nggak apa-apa, hari Senin puasa Daud lagi ya. Oke, Ustazah aman ya? Ada yang ragu lagi? Ngelek nggak ya? Ustazah besok nggak bisa puasa, bisa nggak diganti dengan ibadah lain? Ya bisa, bisa memperbanyak bersolawat, berdoa, bisa berzikir, memuliakan anak yatim ya. Bisa kok, nggak apa-apa ya kalau memang nggak bisa. Kalau istihadah ya puasalah, kalau mau puasa sunnah istihadah nggak apa-apa. Dia sama aja kok kayak orang sehat ya kalau dia istihadah ya. Ustazah, katanya 10 Muharram bagus ngasih uang jajan lebih, ya untuk anak istri betul. Tapi kalau ngasihnya pakai uang sedekah subuh boleh nggak masalah ya. Kita doakan para suami untuk berkah dapat rezeki melimpah sehingga bisa memberi banyak untuk para istri di hari Asyura. Yang nggak punya suami nggak perlu berkecil hati, ya gitulah pokoknya ya. Ustazah, Apakah boleh kita menerima job jadi TKW, dilarang sholat? Nggak usah. Kalau bisa cari kerja yang lebih oke ya. Bismillah ya Mbak. Jangan pula pekerjaan dunia membuat kita menjadi tidak ibadah ya. Apakah ngelek? Apakah ngelek? Ngelek? Ngelek atau aman? Kalau aman bilang aman ya teman-teman ya. Iya gitu Mbak Mama Yuda. Oke, ya. Oke, sholat berjemaah imamnya kentut. Bagaimana nasib makmumnya? Kalau cuman berdua lanjutkan sholat sendiri ya. Tapi kalau imamnya kentut bertiga maka yang di belakang imam menjadi imam ya. Oke. Ustazah, iya, Zah kalau biasa puasa Daud niatnya puasa Daud atau Asyura? Yang penting tetap pada mode puasa Daud niat Asyura nggak apa-apa. Besok puasa Daud misalnya, hari ini Daud, besok kan nggak puasa Tasu'a. Seminggu boleh Asyura atau puasa Daud, bebas aja ya. Ustazah sebentar, iya, manfaat atau faidah keutamaan dari puasa Asyura. Puasa Asyura ada banyak dalil, diantaranya diampunkan dosa setahun yang lalu, dan kemudian fakaan nama siyamad dahar, bagaikan puasa sepanjang tahun. Dan siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka akan Allah lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Sementara sedekah dari seorang laki-laki yang paling baik memberi nafkah kepada istrinya. Dalam hadis dalam kitab I'adatul Talibin jelas, man ala iyalihi fi yaumil asyura wa sallallahu alaihi sanata kullaha, bahwa siapa yang meluaskan nafkah keluarganya, istri dan anak di hari Asyura, Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Nah, banyak sekali fadilahnya. Tapi kalau puasa Tasu'a itu macam hanya pembeda saja ya. Pembeda saja antara orang Islam dengan orang Yahudi yang ikut puasa pada masanya ya. Ustazah sebentar ya. Apakah istihadah megang Al-Quran? Istihadah tuh sama aja. Istihadah boleh baca Quran, boleh sholat, boleh tawaf, boleh puasa, sama saja. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh antara wudhu dan sholatnya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat ya. Nah gitu ya. Ustazah mulai sahur puasa Asyura apa malam ini? Enggak. Malam ini sahur untuk puasa Tasu'a. Besok puasa Tasu'a namanya. Jadi sekarang nih boleh pasang niat nih. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Malam ini nih pasang niat nih ya. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Kalau pakai sahur alhamdulillah bagus. Kalau nggak sahur nggak apa-apa. Cuma sayang kalau nggak sahur. Nah besok malam atau malam minggu lah. Gampang lah ya kan. Malam minggu kita puasa Asyura ya. Malam minggu pula puasa Asyura. Bukan malam minggu. Apanya bukan malam minggu. Sahurnya mix. Sahurnya malam minggu ya untuk puasa Asyura ya. Ustazah saya lupa puasa Daud sudah saya kerjakan. Tadi Jumat nggak
lagi nih, kayak diuji aku nih. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Jadi besok puasa Tasu'a, Minggu puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura? Adalah siapa yang berpuasa Asyura, maka diampunkan dosanya setahun yang lalu. Dan kemudian setelah itu, siapa yang berpuasa Asyura, maka bagikan puasa sepanjang tahun. Dan kemudian serahkan di hari Minggu. Nah, di hari Minggu kepada anak yatim ya, itu bagus. Nah, sementara ada semacam sunnah daripada laki-laki untuk menambah jajan istrinya di tanggal hari Minggu. Kalaupun laki-lakinya tidak punya rezeki yang banyak, kita doakan masih ada hari esok untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Supaya dimudahkan rezekinya sepanjang tahun atau sekedar mengganti lauk lah untuk anak dan istrinya. Ya, siap ya. Oke, mengapa ada perbedaan jatuh hari puasa Tasu'a dan Asyura? Itu biasa ya, perbedaan biasa tiap tahun terjadi. Idul Fitri juga beda. Jangankan kita itu perbedaan puasa, sholat aja setiap daerah berbeda. Saya puasa Daud, apa aku harus puasa Tasu'ah? Enggak. Kalau puasa Daud, fokus aja ke puasa Daud ya. Ustazah, oke. Puasa, oke. Ngasih janda nggak apa-apa, asal niatnya karena Allah Azza wa Jalla ya. Oke. Ini kalau di akun lain nggak berani nanya nih hukum jadi ngasih janda nih. Karena di akun aku aja nih berani ya si kawan ini ya. Siap, boleh Pak. Asal niatnya karena Allah. Bukan karena supaya janda luluh hatinya. Ya, Ustazah, oke. Kalau puasanya cuma satu hari boleh nggak? Boleh, tapi hari Minggu ya. Usahakan hari Minggu lah. Karena itu puasa sama Ustazah berani kita lah. Istirahat dulu guys, ya kan? Nanti Rabu, Kamis, Jumat baru puasa Yaumul Bid ya. Rabu, Kamis, Jumat baru puasa Yaumul Bid. Udah bikin VT belum Zah? Udah Bu Guru, udah ada ya. Udah ada barusan aku bikin VT-nya ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Jika kita sakit, oke, jika sebentar di dalam Islam, oke, 40 hari ya, 40 hari ya Mbak. Kalau Sabtu aku kebagian puasa Daud, oke, minggunya boleh puasa. Minggunya nggak perlu puasa. Pertahankan puasa Daud pada mode sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau anak yatim itu punya bapak lagi bapak sambung, apakah masih tetap boleh disantuni? Boleh, nggak masalah kok teman-teman. Jadi gini ya, menyantuni anak yatim sampai dia balik itu wajib, kewajiban masyarakat. Tapi kalau dia sudah balik, dia sudah dewasa, bukan berarti nggak boleh kita santuni, boleh. Status hukum menyantuninya menjadi sunnah. Jadi boleh aja teman-teman menyantuni, fakir miskin juga boleh, anak yatim juga boleh, aman teman-teman ya. Kalau ada sedekah-sedekah subuh, serahkanlah di hari Asyura, hari Minggu ya. Oke, Ustazah, oke. Mertua saya menyuruh saya untuk kasih kain panjang ke orang untuk dianggap ibu kepada anak saya karena mukai marah bahaya. Mertua saya menyuruh saya untuk kasih panjang ke orang apa? Oke, coba dibantu tulisannya ya Mbak, jangan buru-buru ya. Oke, Ustazah, orang kalau sedekah dialihkan menyantuni Palestina boleh, nggak masalah. Uang zakat juga boleh kok untuk Palestina, ya.
Bolehkah sedekah subuh disumbangkan ke masjid? Boleh, jadinya infak ya. Ustaz apa, fokus aja dulu ke puasa. Tasu'a, Asyura, setelah itu segera ganti kodonya ya. Ustazah, kalau minggu mau sedekah ke yatim, boleh nggak ditransfer ke lembaga yayasan? Boleh. Nanti Allah ringankan rezekinya sepanjang tahun. Kalau aku lagi sempit gimana? Kasih sedikit aja. Nggak apa-apa, yang penting kita fadilah sedekah di hari Asyura. Kalau ada non-muslim yang meninggal, kita cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apakah puasa Asyura sekaligus niat puasa qada? Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi ada yang membantah menyatakan Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak, tidak afdol. Jadi saran aku kalau masih kuat, masih mantep, masih sehat, ya udah satu niat, satu amal aja ya. Kodo-kodo aja, Asyura aja. Oke? Besok puasa Asyura ya, besok masih puasa Tasu'a. Minggu puasa Asyura ya. Ustazah, gimana cara bayar hutang sedangkan orang tuh itu sudah meninggal? Hati-hati nanti malam dicari oleh bayangannya. Canda ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang itu sudah meninggal, maka teman-teman cari ahli warisnya untuk bayar hutangnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tenang aja, dia nggak bakal hidup lagi. Udah insya Allah lunas. Yang repot itu adalah kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak ketemu orangnya tapi dia masih hidup. Nah itu agak susah. Agak susah tuh gini, ada resiko sedikit lah. Contoh, kita hutang sama orang, orangnya entah di mana dia, entah udah di alam barzah, entah di alam mana gitu. Kita nggak tahu dia di mana ini. Ahli warisnya juga nggak nampak bayangannya. Nah, maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tapi ada kemungkinan dia muncul lagi guys. Halo Besti, halo. Hei, kemarin aku punya hutang sama kamu. Terus aku udah ganti loh dengan sedekah. Oh nggak bisa. Justru aku nyari kamu karena butuh uang untuk menagih hutangku. Maka kita tetap harus mengganti hutang itu. Dan yang kemarin dianggap sedekah. Ya, maka munculnya di jendela. Kalau pria meninggal dapat bidadari 72. Bagaimana wanita? Apakah disediakan pangeran? Meninggal aja dulu. Kemudian nanti insya Allah lewati masanya. Kalau di surga kita mau apa aja insya Allah dikasih oleh Allah ya. Ustazah, kok meninggal aja dulu? Maaf, masuk surga aja dulu maksudnya ya. Tapi kan bener juga kan guys, masuk surga harus meninggal dulu ya kan guys. Oke, Ustazah kalau sedekah subuh dikasihkan ke, maaf ya teman-teman ya. Tapi ya itu maksudnya ya, semoga inilah salah-salah sikit lah. Ustazah kalau sedekah subuh dikasihkan ke anak dan ke anak boleh. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke anak, nggak masalah ya. Oke aman ya. Sedekah subuh tuh bebas lah teman-teman, dikasih ke anak, dikasih ya Mbak Rini, dikasih ke anak, dikasih ke tetang, bebas. Tangga, kasih makan kucing, traktir makan kawan, bebas aja kok ya. Oke siap ya. Ustazah kalau puasa Daud hari Sabtu, minggunya Asyura, terus Seninnya Daud lagi. Ah itu dia tadi. Kalau Mbak puasa Daud, Mbak fokus ke Daud aja. Karena puasa Daud itu harus on mat bahwa sehari puasa, sehari tidak. Kalau Sabtu Mbak Mbak kalau Sabtu Mbak, tadi Sabtu Mbak puasa enggak ya? Kalau Sabtu Mbak puasa tadi, puasa Minggu tidak usah Asyura nggak apa-apa. Senin puasa Daud lagi ya. Oke gitu ya. Siap Mbak Karmila ya. Ustazah kalau sedekah subuh bisa pakai zikir. Coba kayaknya salah ketik tuh Mbak. Kalau yang meninggal yang mempunyai hutang, maka kita kalau nggak ikhlas boleh tagih kepada ahli warisnya ya. Apakah kalau di malam takbiran tidak boleh berhubungan intim? Tidak ada larangan kecuali ihram ya. Ustazah bentuk oh iya iya dong Mbak Ida. Jadi gini,
Besok kan Tasu'a, Mbak Ida. Besoknya lagi Asyura, hari Minggu kan. Senin nanti Senin Kamis kalau mau ya. Senin puasa Senin Kamis kan. Selasa libur dulu atau kalau mau puasa kodo boleh. Nah, Rabu, Kamis, Jumat itu boleh puasa Yaumul Bid nanti. Masih lama nanti aku ingatkan lagi. Ustazah, oke, kalau hari Ahad ada undangan boleh puasa nggak? Boleh dong, nggak masalah kok ya. Datang ke undangan dan tidak makan ya. Ini kita 3 hari ceramah tentang itu ya teman-teman. Yang baru mampir nih boleh klik tuh foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, cek video-video aku juga, hadir di live ceramah-ceramah aku juga. Sehingga kita lebih dapat insight setiap hari ya. Kita nggak pernah libur ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya aku baca dulu ya. Sholat tasbih dilakukan siang dan malam boleh. Mbak searching aja di TikTok karena kalau aku jelaskan sholat tasbih cukup panjang kalau di live. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti muncul nanti sholat tasbih yang aku sampaikan di video aku. Udah 7.000 video di TikTok aku ya. Sholat tasbih Nela Luki. Semua ada di situ kok ya. Nanti udah banyak berkali-kali sih aku buat ya. Saya sejak saya mengikuti live saya rajin puasa, Masya Allah. Semoga Allah kumpulkan teman-teman kita yang rajin berpuasa dalam surga Ar-Royan ya. Saja puasa Daud itu sama nggak kayak puasa lain? Ada berbukanya ya ada. Kalau nggak ada berbukanya tewas kita teman-teman ya. Jadi puasa Daud itu intinya cuma sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Gitu aja. Nah, niatnya sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Puasa aja terus. Ya, tapi kalau haid ya enggak, kalau Ramadan ya enggak gitu kan. Nah, Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Saking mulianya puasa Daud. Tapi karena tidak dibolehkan, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Dia sama aja kayak puasa-puasa lain, sama aja. Aman aja, kayak puasa-puasa lain aja. Ya, gitu ya. Saja dokter enggak. Lebih tepatnya S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah. Jadi bukan dokter kesehatan tapi dokter karena S3-nya. Ustazah, aku puasa Daud. Oke, banyak yang puasa Daud guys. So sweet. Masya Allah. Aku puasa Daud hari ini. Kalau ingin puasa Tasu'a besok jangan. Nanti hari Minggu aja puasa lagi. Boleh puasa Daud atau puasa Asyura. Pokoknya pertahankan sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Pertahankan aja modenya mode puasa Daud ya. Oke. Syariah Mbak Novia. Ustazah, oke sebentar. Istikharah itu baiknya dilakukan kapan? Istikharah itu kapanpun bisa, siang dan malam. Masih ingat? Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis asar, habis subuh, dan sebelum azan zuhur. Gitu. Dan sebelum azan zuhur. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholatnya kayak sholat subuh aja kok ya. Oke gitu ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitulah ya, kayak sholat subuh aja. Puasa Daud berapa lama? Sepanjang usia. Tapi tidak wajib. Kalau pengen batal boleh. Ustazah, oke. Kalau kita sakit, apakah tanda diangkat keberkahan? Ya, sama Allah kalau lagi sakit ya. Ustazah, oke. Oke, boleh kok. Sedekah subuh untuk biaya keluarga nggak apa-apa kok teman-teman ya. Pokoknya sedekah subuh itu guys boleh untuk apa aja. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti boleh teman-teman serahkan ya kepada apapun yang penting untuk
orang, entah dikasih ke teman, kasih untuk keluarga. Mau tanya, definisi hajat dan niat ya beda. Kalau hajat tuh keinginan, kalau niat karena Allah. Niat wudhu itu niat karena Allah. Niat sedekah karena Allah. Niat tayamum karena Allah. Niat zikir karena Allah. Niat sholat karena Allah. Tapi hajat kan beda. Hajat tuh keinginan, Mbak. Beda itu ya. Kalau niat itu minallah. Kalau hajat ya. Ustazah jelasin puasa kodo ya, tinggal puasa kodo hukumnya wajib mengganti puasa yang tertinggal. Sengaja aku puasa kodo karena Allah, tapi puasa kodo tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Misalnya ini 7 hari harus gantikan puasanya, gantilah puasa kodo namanya. Besok puasa apa? Besok puasa Tasu'a hari Sabtu, Minggu puasa Asyura ya. Oke. Pasang aja niat sekarang. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Mana yang lebih utamakan puasa kodo atau Asyura aja dulu, setelah itu Mbak bisa melakukan puasa kodo ya. Ustazah, besok puasa apa? Ambil nafas, tahan 7 tahun. Oke ya. Pengumuman. Kita pengumuman guys buat teman-teman kita yang baru mampir ya. Fokus ya. Nah, teman-teman ambil nafas sekarang. Tahan sampai 2 tahun. Canda ya teman-teman ya. Canda ya. Oke, jadi begini ya. Pengumuman. Pakai remote guys. Remote TV yang kosong, baterainya nggak ada. Pengumuman, ini adalah hari Jumat. Besok kita puasa Tasu'a. Hari Minggu, kita remote nih guys. Kayak gitu, tapi remote-nya kosong ya. Pengumuman. Nah,